Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertetangga, berjiran, bersahabat, tapi dia tetap menjaga akhlakul karimah. Apakah ini dilanjutkan oleh umat Nabi Muhammad SAW? Ya, ada seorang wali Allah. Ingat, wali Allah, bukan wali kelas dan wali murid. Namanya Imam Ibrahim bin Adham. Suatu ketika karomahnya bisa sholat maghrib di Makkah, sholat isyaknya di Madinah. Sekarang saja kita naik kereta api 2 jam baru sampai. Zaman itu kalangan salaf 3 abad pertama dia bisa karomah luar biasa, tapi malam itu nggak bisa, karomahnya hilang. Kenapa? Lama dia mikir, kenapa? Rupanya dia beli kurma. Saat membeli kurma, pulang ke rumah, di dalam kurma itu ada semut. Maka dia cari semut itu, dia kembalikan lagi ke tempat penjualnya. Orang bertanya, ini kan masalah semut, semutnya masuk ke dalam kurma, kita belinya akadnya kan kurma. Saya beli kurma ini 1 tumpuk tunai, nggak pernah akad. Saya beli kurma ini dengan semutnya sekalian tunai. Kenapa dikembalikan lagi semut? Apa jawab Imam Ibrahim bin Adham? Jauh dari keluarga itu menyakitkan. Sampai semut yang jauh pun dia pikirkan. Tolong ibu besok kalau beli cabai perhatikan satu-satu. Akhlakul karimah. Jangan sampai kita menjauhkan orang. Jangan sampai kita memutuskan tali silaturahim. Jangan sampai kita mengadu domba. Jangan mau diadu domba dan jangan mengadu domba. Karena yang suka diadu hanyalah, Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, domba-domba yang ada di Pulau Madura tidak pernah diadu. Kenapa? Langsung disate. Saudaraku yang dimuliakan Allah, begitulah akhlak. Ustaz Abdul Somad sampaikan 2 materi. Habis sudah 35 menit baris yang pertama. Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana. Bagian yang kedua, birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Adik-adik yang masih kuliah, belum bisa membahagiakan orang tua dengan uang karena kalian masih hidup subsidi tunggal. Bahagiakan mereka dengan nilai, tunjukkan nilaimu tinggi. Ustadz Abdul Somad belajar di Mesir tahun 98, kakak kelasnya Kiai Haji Dr. Ahmad Fauzi Tijani 96. Ke Mesir saya ikut, ke Sudan saya ikut lagi. Beliau tamat dari Sudan, saya pun ke Sudan juga. Pergi ke Mesir, saya ikut ke Mesir. Beliau ke Sudan, saya tamat Sudan. Beliau di Pulau Madura, saya datang. Beliau ke surga bersama di Mesir, bersama ke Sudan, bersama di Pulau Madura, insya Allah bersama di surga. Dari bunyinya sepertinya nggak setuju. Bapak Ibu setuju kalau kami masuk surga? Lihatlah bersihnya hati orang Pulau Madura. Padahal yang saya minta cuman kami berdua. Enggak ada tuh mereka komplain waktu saya bilang tadi, Bapak Ibu setuju kami masuk? Enggak, kami juga. Enggak ada. Mereka saking sayangnya dengan kiai sampai melupakan diri mereka sendiri. Begitulah saudaraku di Pulau Madura. Orang kalau sudah jatuh cinta, dia lupa dirinya belum makan, yang dia ingatkan orang lain. Yayang udah makan, Yayang udah tidur. Padahal nikah aja belum, akad aja belum, tunangan aja belum. Kamu kenapa pacaran? Ini pacaran syariah Ustadz. Bulan pertama panggilannya ya akhi ya ukhti. Bulan kedua ya abi ya umi. Bulan ketiga ya almarhum almarhumah. Bahagiakan dulu ayahmu. Dia yang berpanas-panasan di tengah kebun, melepuh kulitnya untuk menyekolahkanmu. Bahagiakan ibumu, meregang nyawa dia melahirkan kamu ke dunia. Ini banyak anak-anak sekarang ini nggak ngerti bagaimana proses melahirkan. Tolong ibu ceritakan. Nanti kalau saya yang menceritakannya, melahirkan itu menyakitkan, meregang nyawa. Ayah kayak pernah aja. Makanya ibu yang mesti cerita tentang ini.
Dalam Quran ada, tapi kami laki-laki hanya bisa membacakan ayatnya. Wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk wa ilayyal masir. Setiap kali bicara tentang Allah, setelah Allah pasti orang tua. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Berbaktilah, beribadahlah, menyembahlah kepada Allah. Setelah Allah langsung orang tua. Wabil walidaini. Orang tuamu tidak minta kau buatkan rumah yang besar. Orang tuamu tidak minta kau belikan gelang emas yang megah, mewah, mahal. Yang mereka inginkan kau pulang dari kampus, kau ambil baju koko dengan sarung, kau sholat, Allahu Akbar, dia buka pintu, lapang hatinya, ya Allah, anakku sejak mendengar kajian tausiah Ustadz Somad di channel YouTube-nya itu sekarang sudah sholat. Cuman saya heran, ini sholat apa ya? Sholat duha kok pakai kunut. Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Ustadz kan kalau tanya jawab biasanya menurut mazhab Hanafi, menurut mazhab Maliki, menurut mazhab Syafi'i, menurut mazhab Hanafi, 4 mazhab. Iya, itu kalau duha pakai kunut itu mazhab apa ya Pak Ustadz? Namanya mazhab ketinggalan kereta. Mereka bahagia ketika kau miss call, kau sudah berhasil sukses. Lalu kemudian kau tanya, apa kabar ibu? Kalau bisa pulang, bawakan baju yang paling dia senang, makanan, sajadah. Aku, kata ibu saya almarhumah, mataku kalau ngelihat Quran ini nggak jelas lagi titiknya. Dia nggak ada minta belikan. Pergi saya ke toko buku, saya beli Quran besar, masih ada di rumah, sebesar setengah pintu. Saya belikan rehal, saya baca. Setelah kau belikan Quran ini, terang mataku, senang aku ngaji. Duduk di lantai ini nggak enak, nggak ada mereka minta belikan, nggak ada. Begitu dia berkata, duduk di atas ini, belikan itu sajadah yang kira-kira kalau kita berdiri di atas sajadah itu kita pun hilang karena jari-jari kita hilang semua. Ternyata setelah meninggal dunia baru kita rasakan sajadah yang dibelikan dulu, Quran yang dibelikan dulu, yang disangka nggak ada apa-apanya. Setelah orang tua meninggal, sajadahnya digelar, letakkan Al-Quran, duduk di atas, mengobati kerinduan. Kalian yang masih ada ibu tidak bisa merasakan itu. Nanti setelah dia meninggal, baru kalian berkata, betul kata Ustaz Abdul Somad. Memang betul. Kalau sudah tiada baru terasa. Wih, dulu waktu ku kasih tahu kenapa nggak percaya? Tapi dia istri saya Pak Ustadz. Dia ketemu denganmu setelah kau 25 tahun, setelah kau sukses, setelah kau sekolah TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S teler, S cendol, S bandung. Siapa yang mendidikmu? Siapa yang mengusap ingusmu? Siapa yang mencebokkanmu? Siapa yang memandikanmu? Engkau dimandikan satu hari berapa kali? Pagi dimandikan, siang mandi lagi, sore makan coklat, mandi lagi, malam mandi lagi. Kau mandikan satu hari 4 kali dimandikan. Mereka minta mandikan cuman sekali, mandi jenazah. Sementara mandi jenazah pun dengan sombongnya kau ambil dompetmu yang banyak, duit 2000-an itu, lalu kau upah orang lain, tolong mandikan ibu saya. Sementara engkaulah yang paling layak memandikan kalau kau anak perempuan. Yang perempuan memandikan ibu perempuan. Oh iya, ibu memang perempuan. Makanya kalau buat pelatihan penyelenggaraan jenazah, itu yang ikut peserta itu anak-anak kita. Ini sekarang kalau panitia masjid buat acara hari Ahad ini, kursus penyelenggaraan jenazah, yang daftar bapak-bapak. Bapak nggak usah daftar, karena yang mau dimandikan bapak. Anak-anak kita memandikan jenazah kita. Iya, kalau ibu di Pulau Madura yang baik-baik, yang ramah-ramah, yang tawaduk, rendah hati. Coba kalau orang yang sombong, angkuh, nggak pernah mau tahu dengan tetangga, ngomongnya kasar. Begitu mandi, anaknya nggak bisa dimandikan sama orang lain yang memang sudah lama menyimpan dendam. Saatnya tiba. Ini kan orang yang sombong kemarin. Keluarga jangan ikut, kami aja. Diambil semprot dorsmir. Ambil Mama Lemon, semprot hidungnya,
baru tahu. Jangan angkuh, jangan sombong. Didik anak-anakmu. Insya Allah kita semua anak-anak kita anak-anak yang soleh dan solihah. Ada buku judulnya Sa'as wa Sa'ah Oraib wa Taraib, ditulis oleh Abu Amr al-Misri, orang Mesir. Dalam buku itu bercerita tentang seorang laki-laki yang sudah tua renta, mau dibunuh oleh anaknya karena nggak mati-mati, warisannya mau diambil. Anaknya bingung, ini kok nggak mati-mati orang ini ya biar dimatikan sekalian. Akhirnya dibawa ke tempat gurun pasir, nggak ada orang, nggak ada manusia, yang ada hanya satu batu. Lalu dia akan memancung bapaknya. Sebelum bapaknya dipancung, bapaknya ngomong, sebelum kau pancung aku, ada satu yang mau ku sampaikan. Apa? Disinilah aku dulu memancung bapakku. Anaknya terdiam. Ternyata aku memancung kamu karena dulu kamu juga memancung bapakmu. Berarti nanti aku juga mati akan dipancung bapakku. Enggak jadi dia pancung. Apa maknanya? Orang yang minum khamar boleh jadi di dunia bahagia karena azabnya nanti di akhirat. Orang yang berjudi bisa jadi di dunia hidupnya senang, azabnya di akhirat. Tapi orang yang durhaka pada orang tua, di dunia pasti dia akan menderita. Jadi Pak Ustadz, kalau ada orang durhaka pada ayah, pada ibu, di dunia menderita, di dunia menderita, azabnya di dunia, di akhirat dapat lagi. Loh, di dunia kan sudah kena azab, masa di akhirat dapat lagi? Itu baru DP-nya.